Pulau Sulawesi. Pulau yang dihuni oleh orang-orang yang berasal dari berbagai suku yang berbeda-beda. Sukunya beragam, budayanya pun beragam. Namun pernahkah kalian bertanya-tanya, suku-suku di Sulawesi ini dari mana asalnya? Apakah memang berasal dari Sulawesi, atau sejatinya mereka punya nenek moyang yang berasal dari luar Pulau Sulawesi? Pertanyaan ini sangatlah menarik, dan saya pun berusaha untuk mencari tahu kebenarannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang asal-usul dari setiap suku yang ada di Pulau Sulawesi. Apakah memang berasal dari Sulawesi atau dari daerah luar? Apa yang membuat mereka memilih mendiami Sulawesi dan membangun komunitas di sana? Serta apa bukti yang menjadi penguat jika suku-suku ini berasal dari luar Pulau Sulawesi? Di pembahasan kali ini, saya mau fokus membahas 5 suku terlebih dahulu. Jika videonya banyak yang like dan nonton, maka akan saya buatkan part keduanya. Baik, sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe juga ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Nomor 1, suku Kaili di Sulawesi Tengah. Kita mulai pembahasan kita dari Provinsi Sulawesi Tengah. Tersebutlah suku yang bernama suku Kaili. Suku Kaili adalah suku terbesar di provinsi ini. Kebanyakan orang-orang dari suku Kaili mendiami wilayah Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Suku Kaili atau etnik Kaili adalah suku yang memiliki banyak rumpun atau subsuku. Sebut saja rumpun Kaili Moma, Kaili Daa, Kaili Inde, Kaili Tara, dan lain sebagainya. Semuanya mungkin punya perbedaan, namun sejatinya semuanya masuk ke dalam rumpun suku Kaili. Lantas, dari manakah suku Kaili ini berasal? Setidaknya ada 2 versi tentang asal-usul suku Kaili ini. Versi pertama, sekaligus versi yang paling kuat, menegaskan bahwa suku Kaili adalah suku asli Sulawesi Tengah. Dengan kata lain, suku ini tidak berasal dari luar Sulawesi, karena merupakan suku yang memang lahir di Sulawesi Tengah. Sedangkan teori kedua mengatakan bahwa suku Kaili berasal dari Toraja. Hal ini dikarenakan banyaknya ahli-ahli yang menyebut Kaili sebagai orang Toraja Barat atau Toraja Palu, seolah menegaskan bahwa suku Kaili dulunya mempunyai kedekatan dengan suku Toraja, atau bahkan mungkin memang suku Kaili ini berasal dari Toraja. Meski begitu, teori ini memanglah kurang populer dibandingkan dengan teori pertama tadi. Kalau kalian sendiri lebih percaya teori yang mana? Tulis di komen di bawah. Yang kedua, suku Mandar. Suku Mandar adalah suku yang paling banyak mendiami wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, di Sulawesi Selatan, suku Mandar juga menjadi salah satu suku yang paling banyak. Lantas, dari manakah suku Mandar ini berasal? Para ahli dan sejarawan menyepakati bahwa suku Mandar memanglah berasal dari wilayah Sulawesi Barat. Dengan kata lain, suku Mandar adalah suku asli di wilayah itu. Adapun sejarah terbentuknya suku Mandar berasal dari persekutuan 14 kerajaan, yang mana 7 diantaranya berasal dari daerah hulu yang disebut dengan istilah Pitu Ulun Nasalu, dan 7 kerajaan lainnya dari daerah hilir yang disebut dengan istilah Pitu Babana Binanga. Ke-14 kerajaan ini sepakat bersatu dan membentuk sebuah perjanjian bernama Sipamandak, yang artinya saling memperkuat. Seiring berjalannya waktu, kata Sipamandak diadopsi menjadi nama pada kelompok tersebut dan mengalami penyesuaian dengan penyebutan orang-orang, hingga lahirlah kata Mandar atau suku Mandar. Yang ketiga, suku Mamasa. Suku Mamasa sama dengan suku Mandar adalah suku yang mendiami wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Lantas, dari manakah suku Mamasa ini berasal?
Suku Mamasa, menurut para ahli, berasal dari tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Suku ini memang merupakan subsuku dari Toraja itu sendiri, sehingga jangan heran kalau ada istilah Toraja Mamasa, karena memang secara tradisi, bahasa, hingga sejarah keduanya adalah kerabat. Lagi pula, di zaman itu, Provinsi Sulawesi Barat belumlah berdiri sendiri, masih tergabung dengan Sulawesi Selatan. Jadi, suku Mamasa dan suku Toraja bagaikan dua saudara yang berasal dari satu akar yang sama. Walaupun kini mereka hidup di daerah yang berbeda, Mamasa di Sulawesi Barat dan Toraja di Sulawesi Selatan. Namun, keduanya punya banyak kesamaan, mulai dari bahasa, adat istiadat, sampai cara mereka menghormati leluhur. Hingga sampai saat ini, Mamasa dan Toraja tetap merasa dekat, seperti keluarga besar yang hidup berdampingan, hanya berbeda rumah saja. Yang keempat, suku Toraja. Jika suku Mamasa berasal dari Toraja, maka suku Toraja itu sendiri berasal dari mana? Sebelumnya, kita bahas sedikit tentang suku Toraja ini. Suku Toraja merupakan kelompok etnis yang mendiami wilayah dataran tinggi di Sulawesi Selatan, Indonesia. Nama Toraja berasal dari kata Toriaja atau Toriajang, yang berarti orang yang tinggal di negeri atas atau orang yang tinggal di sebelah barat. Secara historis, nenek moyang suku Toraja diyakini berasal dari kawasan Teluk Tonkin yang terletak di antara Vietnam Utara dan Cina Selatan. Mereka awalnya menetap di pesisir Sulawesi, kemudian berpindah ke dataran tinggi yang kini dikenal sebagai Tanah Toraja. Masyarakat Toraja memiliki kepercayaan tradisional yang disebut dengan Aluk Todolo, yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ritual pemakaman yang khas, alias Rambu Solo. Yang kelima, suku Borgo. Suku Borgo di Sulawesi Utara adalah kelompok etnis yang berasal dari hasil perkawinan antara penduduk asli Minahasa dengan bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda, yang kala itu datang ke wilayah ini pada abad ke-16 untuk berdagang dan juga menyebarkan agama. Perkawinan campur yang berlangsung selama sekitar 1 abad ini melahirkan komunitas baru yang disebut dengan Borgo atau suku Borgo. Kata Borgo berasal dari bahasa Belanda, dari kata burger, yang artinya warga atau orang bebas. Mereka dikenal juga sebagai Vrijburgers, yaitu warga yang memiliki status bebas dalam masyarakat kolonial. Seiring dengan berjalannya waktu, suku Borgo berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah di Sulawesi Utara, seperti Kema, Tanah Wangko, dan Amurang. Mereka dikenal memiliki ciri khas budaya yang memadukan unsur Eropa dan juga budaya lokal, termasuk dalam tradisi tari-tarian yang merupakan warisan budaya Spanyol dan Portugis. Meskipun saat ini banyak dari mereka telah berbaur dengan masyarakat Minahasa secara umum, namun identitas dan warisan budaya suku Borgo tetap menjadi bagian penting dari keanekaragaman budaya di Sulawesi Utara. Dan demikianlah tadi pembahasan kita pada hari ini. Kita cukupkan dengan bahas 5 suku terlebih dahulu. Adapun suku-suku lainnya akan menyusul kita bahas di kemudian hari. Olehnya itu, jangan lupa untuk di-like ini video dan di-share juga ini video ke teman-teman yang lain. Subscribe juga ini channel dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang di-upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.